Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Arya Putra dengan NIM 424250136. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu konsep loop bersarang atau nested loop. Jadi di sini kita akan mengerjakan 5 soal membentuk pola berbeda-beda. Yang pertama, jadi kita akan membentuk pola berpanah. Yang pertama soal nomor 1. Kita masukkan include std.h, lalu tipe data integer main, integer ip jarak, integer tinggi sama dengan 5. For I sama dengan 1, I kurang atau sama dengan tinggi, I plus plus. For jarak, I sama dengan I jarak kurang dari tinggi, jarak plus plus print F, baru masukkan P sama dengan 1. Ini variabel kedua. Lalu seperti biasa nih 2 kali 1 kurang 1. Lalu seperti ini ketika kita sudah running. Nah jadi dari rumus yang tadi kita buat, dia akan membentuk sebuah pola dari satuan bintang-bintang yang telah kita rangkai tadi, jadi membentuk seperti panah seperti ini, seperti dalam gambar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini hampir sama seperti yang pertama, cuma kita di sini membentuk seperti piramid. Nah, jadi kita seperti biasa seperti tadi masukkan include std.h, lalu menggunakan tipe data integer main, lalu masukkan variabel yaitu i dan juga k, lalu masukkan rumus for in integer i sama dengan 1, 1 kurang dari atau sama dengan 4, i plus plus. For integer k sama dengan 1, k kurang dari sama dengan 1, k plus plus. Print f, lalu masukkan simbol bintang, lalu print f slash n, lalu masukkan rumus lagi. For integer i sama dengan 3, i kurang dari atau sama dengan 1, i minus minus. For integer k sama dengan 1, k kurang dari sama dengan 1, k plus plus. Lalu print bintang, lalu return 0 seperti biasa. Jadi penampakannya setelah kita running adalah seperti ini. Jadi beginilah tampilannya ketika kita sudah running. Jadi dia dari rumus yang telah kita buat tadi, rumus for, itu dia akan rumus for atau nested loop ya, loop bersarang. Jadi dia akan membentuk pola bintang itu membentuk sebuah piramid. Kalau yang tadi kan dia membentuk sebuah panah. Kalau yang ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah piramid seperti dalam gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah pola angka, yaitu dari ke bawah yaitu 1 sampai 5, dan ke samping itu 5 juga, cuman 1 sampai 5. Jadi dia baris lah ibaratnya. Di sini kita menggunakan include std.h seperti biasa, lalu menggunakan tipe data integer main, lalu for integer i sama dengan 1, i kurang dari atau sama dengan 5. Karena kita hanya menggunakan angka 1 sampai angka 5, karena dia barisnya 1 sampai 5 ke kanan dan juga ke bawah 1 sampai 5. Lalu kita masukkan lagi for integer p sama dengan 1, p kurang dari atau sama dengan 5, p plus plus. Kita di sini menggunakan dua variabel yaitu p dan juga i. Lalu masukkan rumus print f %d. Jadi slice t ini agar dia slice atau slice tab itu agar dia rapi ya. Lalu masukkan variabel i, print f slice n. Jadi bagaimana penampakannya setelah kita running? Jadi beginilah penampakannya. Nah, jadi dia akan membentuk pola 5 seperti ini. Jadi ke bawah itu 1 2 3 4 5, lalu ke kanan juga 5 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 sampai 5 kali. Jadi pola yang diperintahkan sudah berhasil dijalankan sesuai dengan perintah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ini hampir sama seperti soal nomor 3, tetapi kita membuat pola yang sama itu. Kalau tadi kan dia ke bawah, kalau ini kita baris. Jadi dia ke kanan lah, urutannya tuh dari kiri ke kanan. Kalau tadi kan dari atas ke bawah. Cuman dia angkanya juga dari 5. Jadi kita di sini harus mengubah yang tadi i itu kan tadi 1, kita ubah ke 5. Lalu i kurang dari itu sama dengan 9, i plus plus. Lalu for p sama dengan 5, p kurang dari sama dengan 5. Jadi tampilannya adalah begini ketika itu sudah running. Nah, jadi dia tetap 5 juga, cuman dia ada 5 6 7 8 9.
ke kanan tuh 5, cuman dari urutannya itu dari 5 sampai 9. Makanya tadi variabel dari nilai itu ada yang kita ubah. Kayak tadi awalnya I itu sama dengan 1, yang P itu 5. Nah, yang ini kita ubah jadi I itu 5, yang P-nya itu kurang dari atau sama dengan 9. Baik, selanjutnya kita akan membuat pola dari perintah program, yaitu yang ke nomor 5. Jadi di sini kita hanya tinggal menambah, karena di situ seperti ada pola perkalian ya yang di soal. Jadi kita di sini hanya tinggal mengubah rumus dari printf-nya, yang itu yang %d slice t, p itu. Jadi di sini kita akan membuatnya seperti kita hanya menambahkan kali di bagian %d-nya ini. Jadi seperti ini, kita tambahkan kali I dikali P. Jadi variabel I itu dikali dengan variabel P, karena seperti pada contoh soalnya itu dia ada emang nampak perkaliannya. Lalu kita ubah juga I variabelnya sama dengan 1, karena dia hanya angka 1 sampai 5. Nah, ini kita ubah ke P sama dengan 1 sampai P kurang dari itu sama dengan 5. Nah, jadi begini tampilannya ketika kita sudah running. Itu seperti tampilan perkalian ya. Ke samping itu 5, lalu ke bawah itu seperti perkalian, yaitu 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchartnya. Jadi di sini saya mengambil contoh flowchart, yaitu dari soal yang nomor 3. Jadi di sini kita akan membuat baris ke kanan angka 1 sampai angka 5. Jadi di sini saya membuatnya yaitu sesuai dengan barisnya, yaitu baris 1 sampai baris 5. Jadi seperti biasa di sini kita masukkan ellipse atau untuk pembukaan flowchartnya dengan start. Lalu kita lanjut dengan pola ini, kita untuk input nilai I sama dengan baris ke 1, max sama dengan 5. Jadi saya di sini inputnya tuh seperti input baris. Jadi I itu sama dengan baris ke 1 gitu. Lalu apakah baris atau I kurang dari itu sama dengan 5? Jika tidak, maka finish. Jika iya, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tampilkan nilai I atau baris keberapa. Jadi kan ini baris kan udah pasti baris pertama dulu. Jadi baris ke 1 sebanyak 5 kali ke samping. Jadi 1 1 1 1 1. Lalu lanjut ke bawah I tambah 1. Jadi baris tadi itu ditambah dengan 1. Jadi sama dengan 2, atau lanjut ke baris selanjutnya, baris kedua. Lalu ke ini, apakah baris I sama dengan kurang dari sama dengan 5? Kan tadi I itu sama dengan 2. Maka dia turun lagi ke bawah. Akan tampilkan baris I sebanyak 5 kali 2 2 2. Lalu begitulah seterusnya sampai dia menunjukkan angka 5. Lalu dia ke tidak, lalu finish.